Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tak ada yang mustahil. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 18 ayat 10 sampai dengan 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah menghubungi Dr. Frida untuk membantu teman yang anaknya mengalami gangguan mental. Seingat saya, gangguannya sampai membuat pasangan teman kami ini menangis tidak habis-habisnya di hadapan Tuhan. Mereka berdoa dan puasa meminta agar Tuhan menyembuhkan putra mereka. Saya sendiri tidak pernah melihat anak itu setelah ia dewasa. Kami hanya kenal anak ini ketika masih kecil, bertemu beberapa kali saja, dan setelah itu tidak punya kesempatan lagi melihat mereka ketika bertumbuh menjadi dewasa. Ia anak kedua pria satu-satunya dari 3 bersaudara. Jadi saya bisa maklum bahwa orang tua mana yang tidak khawatir melihat anak yang sudah menginjak SMA mengalami gangguan mental seperti itu. Kami sangat prihatin mendengar berita itu, sehingga selain berdoa kami juga mencoba mencari jalan keluar untuk membantu mereka. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita teman saya tentang anak ini. Ia sudah menyelesaikan studinya di Institut Teologi di Australia dan menjadi pemimpin dari penerjemah khotbah ke dalam bahasa Indonesia di sana. Menjadi orang yang lumayan dipandang karena pelayanan yang sungguh-sungguh dan luar biasa. Saya kagum sekali dengan perbuatan Tuhan. Sangat ajaib. Dari situasi yang kelihatannya sangat jauh tertinggal, sekarang menjadi salah satu pemimpin pelayanan di negeri orang. Sungguh ajaib Tuhan kita. Kini ia sedang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya dalam pelayanan di gereja mereka di Indonesia. Saya minta melihatkan foto anak mereka. Ketika diperlihatkan, hati saya terharu melihat anak ini sedang berbicara di depan umum di Aussie sana. Saya dengarkan cerita orang tuanya tentang anak ini. Mereka cerita sembari membandingkan situasi anak itu beberapa tahun yang lalu dengan situasinya saat ini. Bukan hanya mereka yang bersemangat, tapi saya yang mendengarkan cerita mereka juga ikut bersemangat. Memang Tuhan itu sanggup mengubah keadaan dan nasib orang karena Dia adalah Sang Pencipta kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, itulah kalau kita selalu menyerahkan jalan hidup kita, terutama saat-saat di mana jalan terlihat buntu dan tidak ada peluang lolos sekalipun. Ternyata Tuhan buka jalan dan memberkati kita. Siapa yang bisa melawan Tuhan kalau Ia sudah mulai bertindak? Pintu yang dibuka olehnya tidak akan ada seorang pun yang bisa menutupnya. Saya belajar banyak dari peristiwa yang menimpa anak teman kami ini
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sulit baginya. Bagi kita banyak yang sulit dan tidak mungkin, tapi untuk Tuhan segalanya hanya soal waktu yang tepat. Belajarlah untuk bersyukur dan berserah, sebab orang yang berserah sering menemukan jalan Tuhan lebih cepat. Makin berserah kepada Tuhan, makin mudah Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami kurang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Yesus yang